Hai teman-teman, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep mie goreng cabai hijau. Mie goreng yang satu ini cara membuatnya cukup mudah, bahan yang digunakan juga simple, dan pastinya ini rasanya sangat enak. Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk langsung aja ke videonya. Pertama, di sini kita panaskan dulu air putih secukupnya, kemudian kita masukin 1 sendok makan minyak goreng. Jika airnya sudah mendidih, langsung aja ini minyak kita rebus. Ini minyak kita rebus lebih kurang 7 menit sampai nanti minyak itu mengembang ataupun lunak. Di sini kita menggunakan mie telur A1 ya. Jangan lupa diaduk-aduk seperti ini. Nah, ini minyak sudah empuk ataupun sudah lunak. Ini langsung aja kita matikan api kompor, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Jika minyak sudah selesai kita angkat, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya langsung aja kita siapkan sayurannya. Di sini kita menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang, dan ini wortelnya sudah kita iris-iris. Kemudian ada juga kol secukupnya. Kemudian kita juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini daun bawangnya langsung aja kita iris-iris. Kita juga menggunakan 2 batang daun seledri, dan ini daun seledrinya langsung aja kita iris-iris. Jika daun bawang dengan daun seledrinya sudah selesai kita iris-iris, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 15 biji cabai hijau keriting, kemudian ada 20 biji cabai rawit. Kalau nggak suka pedas untuk cabai rawitnya boleh dikurangi. Ada juga 3 siung bawang putih dan 6 siung bawang merah. Kemudian kita tambahkan juga garam secukupnya dan minyak goreng. Ini akan kita blender sampai halus. Kemudian langsung aja ini bumbu halusnya kita tumis terlebih dahulu. Di sini kita tidak perlu lagi menambahkan minyak goreng. Cabenya ini kita tumis sampai harum dan tanak. Nah, ini cabenya sudah matang, warnanya juga sudah berubah menjadi hijau seperti ini. Langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan saus tiram secukupnya, kemudian kecap asin. Untuk kecap manisnya kita gunakan lebih kurang 1-2 sendok makan. Kita masukin juga ladaku merica bubuk secukupnya, kemudian royco ayam. Jika bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata. Jika bumbunya ini sudah tercampur merata, langsung aja kita masukin sayurannya, kemudian kita aduk kembali sampai merata, dan kita masak sampai sayurnya ini layu. Ini sayurnya sudah mulai sedikit layu, langsung aja kita masukin mie yang sudah kita rebus tadi. Lalu ini akan kita aduk dan kita masak sampai matang. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata ya, dan kita masak dengan menggunakan api sedang. Jika mie-nya sudah tercampur merata dengan bumbunya seperti ini, langsung aja kita masukin daun bawang dengan daun seledrinya. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Pada saat memasak mie goreng ini, jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Nah, ini mie-nya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Dan ini mie goreng siap untuk kita nikmati. Langsung aja ke bahannya. Pertama di sini kita menggunakan 1 buah wortel ukuran sedang. Kemudian ini wortelnya akan kita potong-potong dan kita belah seperti ini. Lalu kita potong kembali membentuk korek api. Namun untuk potongan wortelnya di sini agak tipis ya. Jika wortelnya sudah selesai kita potong-potong, ini kita tepikan terlebih dahulu. Kemudian kita juga menggunakan 1 batang sayur pangsit atau sayur sawi. Nah, ini sayurnya kita potong-potong sesuai selera aja. Kita juga menggunakan 2 tangkai daun seledri, dan ini daun seledrinya kita iris-iris. Kita juga menggunakan 1 batang daun bawang, kemudian ini daun bawangnya kita iris-iris. Untuk potongannya bebas ya, sesuai selera aja. Jika ini bahan-bahannya sudah selesai kita potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 10 biji cabai merah keriting, 10 biji cabai rawit, kemudian kita masukin juga 3 siung bawang putih.
4 siung bawang merah, lalu kita tambahkan juga setengah sendok teh garam dan minyak goreng secukupnya. Lalu ini akan kita blender sampai halus. Langkah selanjutnya kita panaskan air putih secukupnya, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Tujuan kita menambahkan minyak goreng agar nanti minyak selesai kita rebus tidak lengket satu sama lain. Nah, ini airnya sudah mendidih, langsung aja kita rebus minyak. Di sini kita menggunakan mie telur AA ya. Mie telurnya ini akan kita rebus sampai lunak dan mengembang. Di sini kita merebusnya tidak perlu lama ya, cukup sampai 5 atau 7 menit aja. Nah, ini minyak sudah mengembang seperti ini. Ini sudah cukup, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Jika minyak sudah selesai kita angkat seperti ini minyak akan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita masukin 1 butir telur ayam. Ini telurnya kita masak sampai matang sambil kita orak-arik seperti ini. Jika telurnya sudah matang, ini kita pinggirkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukin bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Lalu ini kita tumis dan kita masak sampai matang, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kita masukin irisan daun bawang, kemudian akan kita tumis kembali sampai aroma cabenya itu keluar. Nah, ini cabenya sudah hampir matang dan juga sudah wangi. Langsung aja kita campurkan dengan telur orak-arik tadi. Kemudian langsung aja kita masukin potongan wortelnya. Nah, ini wortelnya akan kita masak sampai setengah empuk ataupun setengah layu. Jika wortelnya sudah mulai layu seperti ini, langsung aja kita masukin bumbunya. Kita gunakan 2 sendok makan kecap manis. Di sini kita menggunakan kecap bango. Kemudian kita tambahkan juga 1 sendok teh saus tiram. Kecap asin secukupnya. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh atau secukupnya royco ayam. Di sini kita juga menggunakan 1 sampai 2 sendok makan saus sambal. Untuk saus sambalnya ini opsional ya. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata. Kita tambahkan juga sedikit air putih agar bumbunya ini tidak terlalu kering dan lebih mudah tercampurnya. Nah, ini bumbunya sudah tercampur merata. Langsung aja kita masukin mie yang sudah kita rebus tadi. Kita masukin juga sayur pangsit atau sayur sawinya, lalu daun seledri. Ini mie-nya akan kita aduk dan kita masak sampai matang, sampai nanti sayur sawinya itu layu. Kita aduk sampai bumbunya ini benar-benar tercampur merata ke mie-nya. Pada saat memasak mie goreng ini, jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam ataupun kecapnya kurang, boleh ditambahkan. Ini mie-nya sudah matang, bumbunya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, kemudian siap untuk kita pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia mie goreng telur sederhananya sudah jadi. Warnanya sangat cantik dan pastinya ini sangat menggugah selera. Untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Untuk bahan lebih lengkapnya ada di kolom deskripsi. Selamat mencoba dan terima kasih. Menu yang satu ini sangat cocok dihidangkan saat lagi ngumpul bareng keluarga dan juga bisa dijadikan sebagai ide sarapan pagi. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahannya digunakan, yuk tonton terus videonya sampai selesai. Langsung aja ke bahannya. Pertama di sini kita menggunakan 1 batang sawi. Nah, ini sawinya sudah kita cuci bersih, kemudian kita potong-potong. Lalu kita juga menggunakan 1 batang daun bawang dan 2 batang daun seledri. Nah, ini daun bawangnya kita iris-iris aja. Kita juga menggunakan 1 buah tomat ukuran sedang. Kemudian ini tomatnya kita iris-iris seperti di video. Lalu untuk toppingnya di sini kita juga menggunakan 6 buah bakso ayam. Kemudian ini baksonya kita potong-potong. Untuk potongan baksonya juga bebas ya, sesuai selera aja.
Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Di sini kita menggunakan 10 biji cabai merah keriting, kemudian 10 biji cabai setan. Untuk teman-teman yang nggak suka pedas, untuk cabai setannya boleh di skip. Lalu 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah. Kita tambahkan juga sedikit minyak goreng. Lalu ini akan kita haluskan dengan blender. Lanjut di sini kita sudah panaskan air putih secukupnya, lalu kita rebus dulu 2 keping bihun jagung. Nah, ini bihun jagungnya kita rebus sampai empuk, sampai nanti bihunnya itu lunak. Jika dirasa bihunnya sudah empuk ataupun lunak, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Langkah selanjutnya kita panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita masukin 1 butir telur ayam. Nah, ini telurnya akan kita orak-arik dan kita masak sampai telurnya ini matang. Jika telurnya ini sudah matang, ini langsung aja kita pinggirkan terlebih dahulu. Kita juga menggunakan udang segar secukupnya, kemudian ini udangnya akan kita masak sampai matang, sampai udangnya ini berubah warna. Jika udangnya sudah berubah warna agak kemerahan seperti ini, langsung aja kita aduk semua, lalu kita pinggirkan kembali. Kemudian kita tumis dulu cabai ataupun bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Nah, ini cabainya akan kita tumis dan kita masak sampai matang, sampai cabainya ini tanak. Jika dirasa cabainya ini sudah matang dan aroma wanginya juga sudah keluar, langsung aja diaduk semua. Nah, ini kita masak dan kita aduk sampai merata. Kemudian langsung aja kita masukin bumbunya. Di sini kita menggunakan 1 sendok makan kecap asin, lalu 2 sendok makan kecap manis. Di sini kita menggunakan kecap bango. Kita juga menggunakan saus tiram secukupnya, lalu setengah sendok teh garam dan riko ayam secukupnya. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata. Jika dirasa bumbunya sudah tercampur merata, langsung aja kita masukin bihun yang sudah kita rebus tadi, kemudian sayur sawinya. Lalu ini akan kita masak sampai matang, sampai nanti sayur sawinya itu layu. Kemudian langsung aja kita masukin bakso yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, ini baksonya telat kita masukin, seharusnya tadi kita tumis di awal. Tapi nggak apa-apa karena ini baksonya sudah matang, jadi langsung aja kita masukin. Kemudian kita aduk kembali sampai merata, sampai bumbunya ini tercampur ke bihunnya. Pada saat memasak bihun goreng ini, jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan. Kemudian langsung aja kita masukin daun bawang dengan tomat yang sudah kita potong-potong tadi. Kemudian akan kita masak sebentar dan kita aduk sampai merata. Nah, ini bihun gorengnya sudah jadi, rasanya juga sudah pas. Langsung aja kita matikan api kompor, lalu kita pindahkan ke piring saji. Ini dia bihun gorengnya sudah jadi, warnanya sangat cantik dan pastinya ini sangat enak, gurih dan bikin nagih. Untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Bihun goreng ini cara membuatnya cukup mudah dan pastinya juga ekonomis. Langsung aja ke bahannya. Pertama di sini kita siapkan dulu 200 gram bihun. Di sini kita menggunakan bihun yang seperti ini. Langsung aja ini bihunnya kita rebus dulu dengan menggunakan air yang sudah kita panaskan sebelumnya. Ini bihun kita rebus selama 5 menit sampai nanti bihunnya itu lunak. Nah, ini bihunnya sudah lunak, sudah cukup. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian ini bihunnya kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk sayuran bihun ini di sini kita menggunakan 1 batang sayur sawi ataupun sayur pangsit. Kemudian ini sayur sawinya kita potong-potong. Lalu kita juga menggunakan 2 buah wortel ukuran sedang. Kemudian ini wortelnya akan kita potong-potong, lalu kita iris-iris membentuk korek api. Jika wortel dengan sayur pangsitnya sudah selesai kita potong-potong, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan bumbu irisnya. Di sini kita menggunakan 3 siung bawang putih.
Ini bawang putihnya kita iris-iris terlebih dahulu, kemudian kita cincang sampai halus. Kita juga menggunakan 5 siung bawang merah. Ini kebetulan bawang merahnya kecil-kecil. Kalau bawang merah ukurannya cukup besar, cukup gunakan 2 atau 3 siung aja. Jika bawang merahnya sudah selesai kita iris-iris, ini kita pinggirkan terlebih dahulu. Kemudian kita juga menggunakan 5 biji cabai merah keriting. Kalau mau nanti rasanya lebih pedas, boleh gunakan cabai rawit. Langsung aja ini cabainya kita potong kecil-kecil. Kita juga menggunakan 1 buah tomat ukuran sedang. Kemudian ini tomatnya langsung aja kita potong-potong. Kalau nggak mau pakai tomat juga boleh ya, itu sesuai selera aja. Kemudian kita juga menggunakan 2 batang daun seledri. Ini daun seledrinya kita iris-iris aja. Lalu kita juga menggunakan 1 batang daun bawang. Kemudian ini daun bawangnya kita potong-potong. Jika bahan-bahannya sudah selesai kita siapkan, langsung aja kita panaskan sedikit minyak goreng. Kemudian kita masukin 1 butir telur. Nah, ini telurnya akan kita orak-arik dan kita masak sampai matang. Jika telurnya ini sudah matang, langsung aja kita masukin bawang merah dengan bawang putih yang sudah kita iris-iris tadi. Ini akan kita tumis sampai harum, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Jika aroma bawang merah dengan bawang putihnya sudah keluar, langsung aja kita masukin irisan cabai. Kemudian ini kita tumis kembali sebentar. Langsung aja ini kita campurkan semua. Jika bawang merah dengan bawang putihnya ini sudah benar-benar harum, langsung aja kita masukin wortel. Kemudian ini wortel akan kita masak sebentar sampai wortelnya itu empuk ataupun layu. Kita tambahkan juga sedikit air putih. Kemudian kita aduk kembali sebentar. Jika wortelnya sudah mulai agak layu seperti ini, langsung aja kita masukin saus sambal secukupnya. Kemudian kecap manis, 1 sendok teh garam halus atau secukupnya. Kemudian lada merica bubuk, kaldu ayam secukupnya atau sesuai selera. Jika semua bumbunya sudah kita masukin, ini akan kita aduk kembali sampai merata. Jika dirasa bumbunya ini sudah tercampur merata, langsung aja kita masukin bihunnya. Langsung aja ini bihun diaduk sampai tercampur merata dengan bumbu yang sudah kita masak tadi. Kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Kemudian langsung aja kita masukin sayur sawinya. Nah, ini kita masak kembali sebentar aja, cukup sampai sayur sawinya ini ataupun sayur pangsitnya itu layu. Untuk tomat dengan daun bawangnya langsung aja kita masukin. Nah, ini akan kita aduk dan kita masak sampai matang. Pada saat memasak bihun goreng ini, jangan lupa dikoreksi rasanya. Jika dirasa garam, kecap ataupun bumbu yang lainnya kurang, boleh ditambahkan kembali. Nah, ini bihun gorengnya sudah jadi, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita pindahkan ke piring saji. Ini dia bihun goreng super simpelnya sudah jadi, rasanya sangat enak. Untuk teman-teman jangan lupa dicobain resepnya ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat mencoba dan terima kasih.